Phoenix Radio Station dan Hai Finar, seperti yang sudah di-teaser tadi. Kalau misalkan sekarang Agil bakal ngobrol-ngobrol mengenai tentang yang namanya menjaga imun. Apalagi sekarang itu kan Bali lagi cuacanya nggak nentu nih. Kadang panas, kadang juga hujan. Tentunya ini ngebuat sistem tubuh kita atau daya tahan tubuh kita itu gampang banget nih terserang sama yang namanya virus. Maka dari itu, hari ini Agil sudah bersama Dr. Retno Ayuning Tias Palupi Esket. Ini selaku Imun Advisor yang akan ngasih kita insight nih, bagaimana sih cara menjaga imun tubuh kita itu untuk tetap kuat serta mencegah flu sampai dengan kenapa sih vaksin influenza itu penting banget. Dan pada sore hari ini obrolan kita itu ngebahas tentang update imunmu karena si virus ada di sekelilingmu. Tapi sebelum Agil masuk di obrolan, Agil mau ngingetin nih buat kamu untuk tune in terus sampai obrolan ini selesai, Finers, karena nantinya kamu itu bisa berkesempatan nih mendapatkan 50 layanan update imun secara gratis. Ini imunisasi influenza ya tentunya ya. That's why hari ini langsung saja. Ini dia Dr. Retno. Hai dok, apa kabar? Halo, bener. Gimana dok kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah hari ini dengan cuaca yang cerah, sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Tapi nih dok, kita kan hari ini ngebahas tentang cuaca Bali nih, yang rasanya itu kayak kadang-kadang panas, terus juga kadang-kadang hujan, kayak nggak nentu gitu dok cuaca Bali untuk akhir-akhir ini. Ya. Dan sering banget orang-orang tuh ngeluh kayak tenggorokannya sakit lah, pilek lah, flu lah. Tapi dok, mungkin Agil penasaran untuk mulai obrolan ini. Mungkin Agil pengen nanya, kira-kira apa sih dok perbedaan antara flu dan juga pilek? Apakah itu dua hal yang sama atau berbeda dok? Oke, baik. Halo Finers, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Retno. Oke, untuk mungkin yang sering kita dengar kebanyakan itu flu. Sebenarnya pilek itu adalah gejala dari flu itu tersebut jadinya. Okay. Nah, sebenarnya pilek sendiri itu adalah hidung yang keluar air, berair gitu, kadang disertai dengan tersumbat. Nah, sedangkan flu sendiri itu adalah gejala dari kumpulan dari gejala semuanya, yaitu dari batuk, kemudian juga disertai dengan pilek, kadang juga disertai dengan demam. Oh, gitu. Jadi kayak flu itu kumpulan dari gejala-gejala pilek, terus sakit tenggorokan juga mungkin. Betul sekali. Oke. Tapi dok, ini mungkin masih banyak orang yang beranggapan kayak cuman flu biasa, kayak nggak parah. Tapi sebenarnya apakah flu ini tuh bisa menjadi fatal buat kita sebagai manusia atau gimana sih dok? Betul, jadi kadang memang influenza sendiri kalau dengan sistem imun kita yang cukup baik, itu dia bisa dengan sembuh sendiri tanpa dengan pengobatan. Yaitu dengan kita cukup tidur teratur, kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi, sertai dengan olahraga. Namun jika penanganan di awal influenza atau flu sendiri tidak terlalu tepat, sehingga bisa berlanjut ke dalam komplikasi. Komplikasi yang paling sering yang bisa berakibat fatal diantaranya adalah pneumonia. Pneumonia sendiri itu bisa terkena semua kalangan, mulai dari usia yang balita sampai yang lansia. Oke. Nah, ngomongin tentang komplikasi dari flu sendiri. Tadi dokter sempat menjelaskan tentang kalau misalkan itu juga bisa menyerang namanya kena pneumonia. Ya, betul. Tapi sekali. kalau misalkan untuk komplikasinya sendiri dok, untuk di Indonesia, kira-kira tingkat komplikasi di Indonesia untuk flu sendiri itu termasuk tinggi atau gimana dok? Untuk saat ini memang kalau data spesifiknya di Indonesia untuk pneumonia memang belum diketahui dengan pastinya. Tetapi memang pneumonia ini cukup tinggi dari catatan WHO. Sekitar 290.000 sampai 650.000 per tahunnya itu di seluruh dunia. Jadi memang pneumonia ini memang salah satu komplikasi terbanyak dari influenza. Oke, wah agak mengerikan juga ya. Padahal kayak kita nganggapnya kayak flu udah biarin aja, kayak nanti sembuh sendiri. Nah, gimana dok? Gimana cara kita kayak membedakan nih antara flu yang mungkin nanti bisa sembuh sendiri sama flu yang mungkin nanti nextnya bisa terjadi parah gitu dok? Apa yang membedakan itu dok? Oke, mungkin kalau misalnya Finers pernah merasakan atau pernah menderita influenza, biasanya awalnya disertai dengan batuk atau pilek dan demam dan menggigil. Memang jika baru 1, 2 atau 3 hari dengan makan makanan yang bergizi, kemudian disertai dengan tidur yang
yang cukup dan mungkin olahraga yang ringan, kemudian membaik dengan sendirinya tanpa dengan obat-obatan, mungkin itu tidak perlu penanganan khusus. Tapi kalau ternyata sudah kita lakukan itu semua, kemudian dengan beberapa terapi yang ringan, istilahnya yang ringan itu adalah kita memberikan obat untuk mengurangi demamnya dan untuk mengurangi batuk dan pileknya, dan tidak membaik dalam waktu dekat, mungkin perlu penanganan khusus supaya tidak jatuh ke dalam komplikasi yang lebih berat, yaitu pneumonia. Oke. Tapi selain pneumonia, Dok, apakah ada mungkin komplikasi dari influenza ini yang parah gitu selain dari pneumonia tadi, Dok? Bisa. Salah satunya itu bisa menyerang ke selaput radang otak. Itu namanya meningitis atau encephalitis. Jadi dia memang karena virus influenza ini bisa menyerang sampai ke selaput otak. Itu yang sudah terberat karena memang akan mempengaruhi tingkat kesadaran. Gitu. Oke, tapi kita dari tadi ngebahas tentang pneumonia, Dok. Ini mungkin banyak yang nggak tahu sebenarnya pneumonia itu apa sih, Dok? Nah, pneumonia sendiri itu adalah proses infeksi peradangan terutama di daerah alveolusnya. Jadi di paru-parunya, peradangan di daerah paru-parunya, terutama di daerah alveolusnya. Yang disebabkan oleh virus, bisa bakteri ataupun jamur. Gitu. Oke, apakah gejala awalnya selalu flu, Dok? Ataukah mungkin ada penyakit lain yang mungkin nantinya bakal jadi pneumonia ini, Dok? Bisa. Jadi tidak hanya influenza saja. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, pneumonia itu penyebabnya bisa dari bakteri, bisa dari virus ataupun dari jamur. Jadi memang tidak hanya dari influenza. Karena kan kalau influenza itu penyebabnya virus influenza. Oke, berarti nama virusnya itu influenza, penyakitnya itu flu tadi itu. Iya, betul. Oke, wah ini udah cukup 1 SKS nih bersama Dr. Retno nih. Tapi, Dok, penyebab flu sendiri selain dengan cuaca, kan tadi kita ngebahas tentang cuaca di Bali yang sering banget nih berubah-ubah, panas, terus juga hujan, tiba-tiba dingin. Betul. Apakah ini menjadi faktor terbesar untuk kita terkena flu atau influenza, atau sebenarnya ada faktor lain yang kita sebenarnya nggak tahu, Dok? Oke, sebenarnya itu salah satu faktor juga. Tapi selain dari faktor musim ataupun cuaca, itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, usia. Usia itu juga sangat mempengaruhi karena ada beberapa kelompok yang rentan terkena infeksi, terutama usia anak-anak dan lansia. Nah, selain usia juga ada tingkat komorbiditas atau penyakit penyerta seperti kayak tekanan darah tinggi, kemudian diabetes mellitus, jantung atau yang autoimun itu juga bisa. Gitu. Kemudian juga beberapa yang memang memiliki sistem kekebalan imunnya dia sangat rendah itu juga sangat rentan. Jadi memang tidak hanya satu faktor tetapi memang banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Oke. Nah, tadi ngomongin tentang umur nih, Dok. Ini Agil penasaran. Untuk orang yang rentan terkena influenza atau flu, itu rentang umurnya berapa, Dok? Apakah mungkin anak kecil kah? Atau mungkin orang tua manula? Atau gimana, Dok? Memang kalau untuk secara spesifik itu lebih banyak rentan terutama untuk anak-anak dan lansia. Lansia itu dikatakan lansia di atas 60-65 tahun. Kalau anak kecil di bawah 5 tahun, hanya balita. Karena memang mereka mempunyai sistem kekebalan tubuhnya yang belum begitu kuat, ya kan, sehingga mudah kena. Tapi namanya influenza itu bisa kena di semua kalangan umur. Oh, ya sih. Apalagi yang tadi nggak jaga kesehatan juga, kayak mungkin kurang olahraga, makan makanan yang kurang bergizi, junk food, kayak gitu itu juga bisa mengaruhi kan, Dok ya? Salah satunya, iya, betul. Oke, wah menarik banget nih, Vinas. Dan buat kamu tentunya masih bisa dengerin Agil dan juga Dr. Retno, jadi jangan kemana-mana karena obrolan Agil dan Dr. Retno masih lanjut setelah yang satu ini. Ini Creators Radio Station dan balik lagi Vinars bersama Agil Ababil, masih di obrolan dengan tema update imunmu karena si virus ada di sekelilingmu. Bersama Dr. Retno Ayu Ningtyas Palupi Esket ini selaku Imun Advisor. Jadi, Dok, tadi di segmen pertama kita itu udah ngebahas mengenai tentang bagaimana sih virus influenza ini itu ternyata memang seberbahaya dan juga sefatal itu. Bahkan dari data WHO juga itu kasusnya sampai dengan ratusan ribu juga, terus juga menyebabkan fatal juga kepada manusia. Tapi dalam perjalanannya, Dok, itu bagaimana sih kayak virus influenza ini itu bisa sangat seberbahaya itu dan kenapa kita harus mewaspadai ini, Dok?
Oke, jadi sebenarnya awal mulanya adalah ketika kita terkena influenza itu perlunya penanganan lebih awal dan lebih tepat. Karena pada saat kita sudah menangani lebih tepat, otomatis simptom atau gejala yang muncul itu dia akan mereda dengan sendirinya. Tetapi pada saat influenza ini gejalanya dia semakin bertambah parah dengan diikutinya seperti muncul adanya sesak nafas, kemudian juga dia merasakan nyeri pada dada dan ada demam yang tinggi, kemudian kadang-kadang disertai dengan hipoksi jaringan atau istilahnya adalah kebiruan kepada jaringan, terutama kalau bisa dilihat itu pada ujung-ujung jari. Itu dia namanya hipoksia, jadi kekurangan oksigen di dalam jaringan tubuh. Nah, kalau sudah ada muncul gejala-gejala seperti ini, itu bisa mengarah kepada pneumonia. Nah, makanya kenapa kok pneumonia sangat fatal sekali, karena kalau penanganannya tidak tepat, itu bisa menyebabkan pada kematian. Begitu. Jadi memang penanganan dan pengobatannya pun juga lebih khusus, tidak seperti pada influenza biasa. Gitu. Oke, oh menarik. Jadi tadi itu adalah gejala-gejala yang, wah ini udah red flag banget istilahnya, benar, gejala yang harus kita, wah ini kayaknya harus segera konsultasi nih ke dokter. Betul. Kayak gitu dok ya. Iya. Tapi dok, ini kalau ngomongin tentang virus influenza atau flu sendiri, itu kan bisa itu bisa dibilang adalah salah satu virus yang cepat banget nih untuk yang namanya bermutasi atau update gitu. Iya. Nah, betul. kita sebagai individu atau sebagai manusia, gimana sih dok cara untuk mengimbangi hal ini dok? Oke, memang betul sekali. Virus influenza ini dia mudah sekali bermutasi karena memang variannya juga banyak. Nah, salah satunya mungkin kita perlu yang namanya update imun. Nah, itu dia. Salah satunya itu dengan kita perlu makan makanan yang bergizi, kemudian juga diimbangi dengan istirahat yang cukup, disertai dengan olahraga. Namun juga perlu ditambahkan kita melengkapi vaksinasi yang sebelumnya. Jadi kalau memang perlu ditambahkan vaksinasi, mungkin pada waktu saat kita kecil sudah pernah imunisasi. Nah, pada saat kita sudah dewasa, kita perlu nih untuk melengkapi imunisasi tersebut gitu. Salah satunya dengan vaksinasi influenza ini. Karena memang bisa membantu untuk meringankan gejala yang timbul serta komplikasi yang timbul. Gitu. Oke. Nah, ngomongin tentang vaksin influenza, dok. Itu kan salah satu cara untuk kita mengupdate imun. Apakah itu sama kayak kita update komputer gitu dok, kayak update virus, antivirus segala macam. Itu cara kerjanya apakah sama seperti itu atau gimana dok? Oke. Tentunya berbeda. Beda ternyata ya? Ya, tetap beda. Jadi memang kalau vaksin ini kan sebenarnya virus yang dilemahkan, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Dia seperti kayak istilahnya tameng gitu lah ininya. Karena pada saat nanti ada virus baru yang masuk ke dalam tubuh kita, dia sudah mendeteksi lebih awal. Jadi ibaratnya dia sudah terbentuk antibodi dalam tubuh kita sendiri. Jadi sehingga komplikasi yang timbul itu tidak sampai berat. Nah, jadi makanya dengan adanya vaksin ini atau imunisasi itu dia membantu supaya juga komplikasi yang muncul itu tidak terlalu berat. Tapi memang tidak hanya itu saja, memang perlu harus diimbangi yang lain. Salah satunya memang seperti yang tadi sebutkan, harus juga makan yang bergizi, istirahat juga cukup, karena supaya terbentuk imun kita yang lebih baik gitu. Oke, berarti vaksin ini sendiri bukan bukan kayak kalau kita udah vaksin, yuk kita pasti nggak bakal terkena, itu nggak kayak gitu konsepnya berarti dok? Iya, betul sekali. Jadi memang bukan artian kalau kita sudah vaksin, kita sama sekali tidak akan terkena, enggak. Jadi sifatnya kita untuk membantu mengurangi gejala yang timbul dan memperingan komplikasi yang bisa ditimbulkan. Begitu. Maaf dok. Wah, sepertinya kayaknya flu nih. Aduh, jadi takut nih jadinya. Oke, berarti itu ibaratkan kayak cuman tameng untuk diri kita aja gitu dok ya, biar nggak gampang terkena komplikasi dari influenza, nggak gampang terkena influenza juga virusnya tadi. Iya, betul sekali. Nah, tapi dok, tadi kan dokter sempat menjelaskan kalau misalkan ada beberapa orang yang rawan nih, kayak misalkan tadi anak kecil, terus juga orang lansia. Iya, nah, untuk vaksinasi influenza sendiri itu apa emang cuman untuk kalangan tertentu aja seperti yang tadi sempat dokter sampaikan yang rentan saja, atau emang semuanya ya nggak apa-apa kayak gitu? Oke, sebenarnya semua bisa. Jadi memang lebih seperti kayak mulai dari anak-anak, kalangan untuk anak kecil, kemudian ibu menyusui, ibu hamil maksudnya, kemudian juga pasien yang memiliki komorbiditas itu juga bisa. Jadi sebenarnya untuk kalangan usia bisa.
gitu ininya. Jadi semuanya juga bisa dok ya? Bisa. Tapi batasan umurnya dok, ada nggak sih kayak mungkin kayak kalau sudah di atas 70 tahun itu mungkin jangan, atau misalkan di bawah 7 tahun itu jangan, atau gimana dok? Kalau untuk lansia sih nggak ada batasan sih. Yang batasan itu adalah jika pasien memiliki alergi telur atau protein seperti ayam. Gitu. Jadi kalau memang ada yang memiliki alergi telur atau salah satunya protein, itu memang tidak disarankan. Oh gitu. itu kenapa dok? Iya, karena bisa menimbulkan reaksi alergi. Oke. Tapi kalau untuk usia, untuk sejauh ini, untuk anak-anak ataupun dewasa biasa semua. Itu aman dok ya? Iya, aman. Tapi gimana kalau misalkan ada pasien yang mungkin punya kayak penyakit bawaan, mungkin adakah yang kayak mungkin diabetes atau apa, itu masih amankah atau gimana dok? Masih bisa. Masih bisa. Yang penting tetap dengan pengawasan dokter, kemudian juga penyakit yang dideritanya juga dia masih pengawasan dalam dokter ini ya, dalam pengobatan. Oke, yang penting konsultasi dulu lah ya. Iya betul. Jadi sebelum kita melakukan vaksinasi, biasanya kita screening dulu, kita periksa dulu apakah memang memungkinkan untuk dilakukan vaksinasi. Kalau misalnya semuanya oke, bisa kita lakukan. Oke. Nah, sekarang dok, di manakah kita bisa mendapatkan layanan vaksinasi influenza ini dok? Oke, mungkin nanti untuk kalau misalnya para Viners yang mau vaksin bisa datang ke Klinik Intibios Bali di Jalan Raya Puputan. Nanti bertemu dengan tim saya di Klinik Intibios Bali. Oke, berarti bisa di Intibios Klinik Bali dok ya? Iya, betul. Oke, tuh Vinars. Jadi emang kita sebagai manusia selain juga kayak tadi dokter bilang, kayak selain menjaga kesehatan dengan cara olahraga yang teratur, habis itu mungkin makan makanan yang bergizi. Salah satu hal yang bisa kita lakukan itu adalah dengan imunisasi tadi. Iya, betul sekali. Tapi di garis bawahi lagi, kalau misalkan kita imunisasi itu bukan semerta-merta kayak kita nggak pasti terserang virus itu, tapi menjaga lebih ke tameng diri kita supaya kita tidak bisa terkena yang namanya komplikasi tadi, sampai bisa tadi meningitis dok ya tadi. Iya, salah satunya komplikasi meningitis. Betul sekali. Itu karena bisa menyebabkan fatal sampai kematian. Iya, gitu. betul. Wah, jadi Vinars, dan buat kamu juga, kamu ini juga berkesempatan nih untuk mendapatkan 50 layanan update imunisasi influenza secara gratis. Ini khusus buat kamu yang mendengarkan sore hari ini, 50 orang tercepat, kamu itu bisa langsung aja datang ke TSM Bali, itu lebih tepatnya di Atrium 2 di booth Bio Farma, itu di tanggal 26 sampai 28 September 2025 pukul 1 siang sampai selesai. Nanti di sana Dr. Retno udah di sana? Ya, betul sekali. Jadi nanti Vinars bisa langsung konsultasi dengan Dr. Retno, kira-kira gimana, riwayat penyakitnya apa aja, supaya bisa langsung imunisasi influenza tadi. Iya, betul. Gitu. Pokoknya mantep banget Vinars. Ingat ya, sekali lagi 50 orang tercepat di tanggal 26 sampai 28 September pukul 1 siang sampai selesai. Dan untuk informasi selengkapnya kamu itu bisa langsung aja cek Instagramnya, itu ada di Intibios Klinik _Bali. Bener ya dok ya? Betul. Oke, mantap sekali. Mungkin dari dokter ada nggak yang ingin dokter sampaikan kepada Viners yang mendengarkan sore hari ini dok? Oke, untuk para Viners, dengan cuaca kita yang sekarang di Bali cukup lumayan berubahnya sangat cepat, para Viners harapkan dapat selalu menjaga kesehatan, kemudian jangan lupa update imun selalu. Terima kasih. Itu dia. Sekali lagi terima kasih dok. Sama-sama. Atas obrolan kita pada sore hari ini. Banyak banget insight yang Agil dapatin. Dan semoga juga Viners yang mendengarkan sore hari ini mendapatkan ilmu baru dari Dr. Retno. Sekali lagi terima kasih dok. Sama-sama. Agil ingetin sekali lagi Viners, buat kamu jangan lupa untuk datang ke layanan update imunisasi influenza. Karena buat kamu 50 orang tercepat langsung aja datang ke TSM di Atrium 2 booth Bio Farma di tanggal 26 sampai 28 September pukul 1 siang sampai dengan selesai. Dan selesai juga obrolannya Agil pada sore hari ini. Buat kamu juga Agil mohon untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tidur yang jangan begadang, tidur cepet gitu ya. Kalau bikin tugas jangan ditunda-tunda, jangan sistem 1 SKS alias sistem kerja semalam. Pokoknya selalu jaga kesehatan Viners, apalagi di cuaca yang sekarang. Dan jangan lupa untuk selalu update imun kamu. Agil Ababil signing out, so keep your imagination and always try to make it come true. Sayonara.